Pemirsa, penyidikan kasus fitnah ijazah Jokowi akhirnya memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah dan manipulasi data yang dilaporkan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Polemik ijazah Jokowi memasuki babak baru. Sejak pelaporan yang dilakukan mantan Presiden Jokowi 30 April 2025, melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 8 orang tersangka yang terbagi dalam 2 klaster, yakni 5 orang tersangka, Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, M. Rizal Fadila, Rustam Effendi, serta Damai Hari Lubis dalam kasus penghasutan, fitnah dan pencemaran nama baik. Sedangkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dugaan manipulasi digital terhadap dokumen ijazah. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri memastikan pihaknya melibatkan sejumlah ahli, mulai dari ahli bahasa, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, hingga digital forensik. Penyidik telah menyita 723 barang bukti, termasuk dokumen asli dari UGM yang menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli dan sah. Tadi disampaikan oleh Pak Kapolda terkait dengan 2 klaster. Dalam hasil penyidikan kami yang diperoleh fakta dari hasil penyidikan tersebut, tentunya penentuan klaster adalah berdasarkan dari fakta penyidikan yang diperoleh oleh penyidik, dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Penetapan tersangka ini menjadi konsekuensi hukum yang harus dihadapi Roy Suryo CS atas tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada mantan Presiden Jokowi. Roy Suryo CS bahkan membuat buku Jokowi White Paper setebal 700 halaman yang diklaim sebagai karya ilmiah yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Tim Liputan Metro TV. Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati, dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah, sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya, jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.